Di tengah merebaknya wabah corona yang melanda Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menyatakan bahwa Amerika memiliki hak untuk mengeksplorasi dan menggunakan sumber daya dari luar angkasa. Trump pun menekan sebuah perintah untuk menambang bulan. Donald Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak boleh dihalangi dalam upaya komersialisasi luar angkasa, sebab mereka tidak terikat oleh aturan internasional apapun. Gedung Putih juga merilis sebuah laporan di mana keputusan itu menolak perjanjian global pada tahun 1979 yang dikenal sebagai Traktat Bulan, yaitu di mana segala bentuk aktivitas di luar angkasa harus sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional. Disebutkan bahwa Amerika Serikat tidak pernah menandatangani traktat tersebut. Rakyat Amerika harus punya hak untuk terlibat dalam eksplorasi komersial, pengambilan, dan penggunaan sumber daya di luar angkasa. Demikian bunyi laporan tersebut. Pada 2015, Kongres Amerika Serikat juga meluluskan undang-undang yang secara eksplisit mengizinkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menggunakan sumber daya bulan dan asteroid. Perintah eksekutif yang ditekan Trump beberapa hari lalu juga menegaskan hal yang sama. Mengapa Amerika Serikat ingin sekali menambang bulan? Apa manfaatnya? Dikutip dari BBC, Sarah Krudas, jurnalis yang banyak menulis tentang eksplorasi luar angkasa, mengatakan bahwa penambangan bulan akan membantu manusia melakukan perjalanan lebih jauh di luar angkasa, ke tempat-tempat lain seperti planet Mars. Bulan juga dapat menjadi SPBU intergalaksi karena memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk bahan bakar roket seperti hidrogen dan oksigen. Memiliki SPBU di luar angkasa berarti roket dapat melakukan perjalanan lebih jauh ke luar angkasa sebelum khawatir kehabisan bahan bakar di tengah jalan. Menurut Sarah, mengeksplorasi luar angkasa lebih jauh itu diperlukan karena banyak manfaat yang dapat didapatkan oleh manusia di bumi. Profesor Benjamin Sovacool dari Sussex University di Inggris mengatakan bahwa luar angkasa bisa menjadi alternatif ladang energi baru karena sumber daya di bumi makin lama kian menipis. Penambangan di antariksa menurutnya dapat mencukupi kebutuhan sumber daya di masa depan, terutama material-material yang sukar didapatkan di bumi. Dikutip dari Science Focus, menurut para ilmuwan, bulan itu memiliki sumber daya yang besar. Karena berdasarkan dari studi batu-batuan bulan yang dibawa kembali oleh misi Apollo, ilmuwan telah dapat mempelajari bahwa permukaan bulan itu kaya dengan mineral seperti alumina, kalsium oksida, besi oksida, magnesium, dan lain-lain. Studi yang sama juga menunjukkan bahwa batuan bulan mengandung sejumlah besar oksigen, terutama dalam bentuk mineral yang teroksidasi. Dari eksperimen yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa oksigen dapat diekstraksi untuk memberikan ruang bernafas kepada para astronot. Dapat juga digunakan untuk membuat air dan bahan bakar roket. Bulan juga memiliki konsentrasi Rare Earth Metals atau REM. Di satu sisi, REM menjadi semakin penting bagi ekonomi global karena digunakan secara luas dalam perangkat elektronik. Di sisi lain, 90% cadangan REM saat ini dikendalikan oleh Tiongkok, sehingga memiliki akses tetap ke sumber luar dipandang oleh beberapa orang sebagai masalah keamanan nasional, terutama bagi Amerika Serikat. Selain itu, batuan bulan juga mengungkap bahwa di bulan mungkin mengandung sumber air yang signifikan. Material-material di bulan dapat memfasilitasi eksplorasi terus-menerus dari bulan itu sendiri, memfasilitasi kegiatan ilmiah dan ekonomi di sekitar bumi dan bulan yang disebut dengan ruang cislunar atau bahkan bisa jadi dieksplor untuk memenuhi kebutuhan di bumi. Para ilmuwan masih menggali informasi mengenai berbagai sumber daya yang disediakan di bulan. Selain itu, banyak negara yang sebenarnya tidak hanya mengincar bulan, namun juga asteroid-asteroid lain yang melayang di angkasa. Apa yang terjadi pada bulan jika ditambang? Banyak pihak yang mengatakan jika penambangan luar angkasa benar terjadi, diperkirakan penambangan di planet bumi menjadi kurang bernilai secara kuantitas dan ini menguntungkan. Tapi bagaimana dampaknya pada bulan? Mungkin banyak yang khawatir jika penambangan terus-menerus di bulan akan membuat satelit ini menjadi terbelah, mengecil, kehilangan energi untuk mengorbit, dan akhirnya jatuh ke bumi. NASA punya jawaban atas kekhawatiran tersebut. Bulan mempunyai massa 73 kubik ton atau sekitar 1,2% dari massa bumi. Planet bumi 81 kali lebih berat daripada bulan.
Jika 1 metrik ton diambil dari permukaan bulan setiap hari, maka diperlukan 220 juta tahun untuk bulan mengempes di bagian permukaan, dan itu pun hanya 1% dari masa bulan. NASA memastikan, jika itu terjadi, bulan tak akan berubah orbitnya sedikit pun, juga tidak akan mempengaruhi gravitasi bulan yang mengakibatkan pasang surut di lautan bumi. Menurut NASA, penambangan bulan tentunya mengakibatkan kerusakan lingkungan di bulan, dan juga konsekuensi etis dari penambangan tersebut. Bulan telah menjadi bagian sejarah dan budaya umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Setiap manusia di bumi adalah stakeholder dari bulan, dan jika bulan hanya dikuasai sebagian kecil manusia yang mengeksploitasinya, inilah konsekuensi etis tersebut.